Halo, apa kabar? Kalian semua yang sudah berbaik hati mengklik video ini, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkecukupan. Ketemu lagi sama aku Joanna Angela. Dan di video kali ini aku mau membahas mengenai sebuah insiden yang terjadi di Olimpiade musim panas di Munich pada tahun 1972. Ini insiden lumayan parah sih ya, sampai mendapat julukan Munich Massacre, yaitu pembantaian di Munich. Seperti apa insiden ini dan detailnya bagaimana, kemudian penyelesaiannya seperti apa, aku bakal jelasin abis ini ya. So, tanpa menunggu lama, let's get it on. Munich Massacre atau pembantaian di Munich adalah sebuah serangan teroris yang terjadi pada Olimpiade musim panas tahun 1972 di Munich, Jerman. Serangan ini dilakukan oleh 8 orang anggota teroris Palestina yang tergabung dalam kelompok yang menyebut diri mereka sendiri ini namanya Black September. Mereka menyandera total 9 atlet asal Israel dan kemudian akhirnya menghilangkan nyawa mereka. Diduga penyerangan yang terjadi di Olimpiade musim panas Munich ini terjadi karena balas dendam yang dilakukan oleh kelompok teroris Palestina setelah ada 2 desa Palestina yang para penduduknya ini diusir oleh pasukan Israel pada sekitar tahun 1948. Setelah kejadian ini, 5 dari anggota Black September tewas, 3 pelaku masih hidup dan ditangkap, ditahan, tapi kemudian setelah pembajakan penerbangan Lufthansa 615, pemerintah Jerman membebaskan 3 sisa anggota Black September dalam pertukaran sandera. Kejadian ini terjadi pada minggu kedua Olimpiade musim panas 1972. Jadi komite penyelenggaraan Olimpiade Jerman mereka ini bermaksud sebenarnya mau membuang citra buruk militer Jerman. Jadi personil keamanan yang disiapkan untuk berjaga-jaga pada saat berlangsungnya Olimpiade ini hanya petugas yang siap untuk menghadapi masalah-masalah kecil. Jadi contoh kayak ada yang bobol pagar gitu ya, bobol tembok untuk bisa masuk gratis nih, nggak beli tiket, atau untuk ngamanin pemabuk-pemabuk yang rusuh gitu, cuma buat gitu aja yang disiapin. Dan sebuah desa yang secara khusus itu disiapkan untuk tempat tinggal para atlet dinilai tidak memiliki pengawasan yang memadai, sehingga para atlet aja tuh bisa bebas aja keluar masuk di situ. Awalnya nih ya, absennya para personil militer pada saat penyelenggaraan Olimpiade di Munich, Jerman ini itu sudah membuat resah kepala delegasi atlet Israel yang bernama Shmuel Lalkin, bahkan sebelum timnya ini sampai di Munich. Udah gitu ya, si Lalkin ini bilang kalau tim Israel itu ditempatkan di bagian desa yang agak ke dalam gitu, agak terpencil. Nah, kalau ada apa-apa, ini mereka ini sasaran empuk banget kalau menurut Lalkin. Nah, dia sempat ngomong nih sama otoritas di Jerman ya saat itu, tapi mereka bilang bahwa enggak kok, tenang aja, pokoknya kalau untuk Israel kita kasih penjagaan khusus. Tapi di situ Lalkin sanksi sih, kayaknya nggak bakal ditambah deh personilnya, pasti bakal ya segitu-segitu aja. Ada yang sampai nih menyarankan udah kita bikin aja skenario semacam latihan nih kalau ada apa-apa sama atlet-atlet dari Israel ataupun atlet-atlet dari negara lain. Seandainya ada serangan teroris, jadi kita udah siap. Jadi mereka kayak latihan gitu. Tapi saat itu penyelenggara Olimpiade menentang keras ide persiapan latihan itu karena mereka menilai bahwa kalau latihan-latihan gitu ya, nyiapin penjagaan segala macam itu, ini tuh bertentangan banget sama tujuan dari Olimpiade pada saat itu, yang mana adalah carefree games tanpa pengamanan yang ketat. Nah, di sini ada sebuah surat kabar ya yang bilang kalau sebenarnya Jerman tuh udah tahu loh kalau bakal ada serangan teroris ini, karena ada salah seorang informan Jerman yang stay di Palestina, di Beirut tepatnya, 3 minggu sebelum kejadian ini itu sudah pernah ngasih tahu otoritas di Jerman bahwa hati-hati, ini gue dengar di sini bakal ada penyerangan di Olimpiade nanti nih. Dan sebenarnya saat itu pemerintah Jerman pun sudah menanggapi info ini, tapi menurut surat kabar saat itu
pemerintah dianggap gagal mengambil tindakan yang sesuai pada saat kejadian. Nah, sekarang aku mau cerita detail detik-detik pada saat serangan teroris ini terjadi ya. Jam setengah 5 pagi waktu setempat pada tanggal 5 September 1972, ketika itu para atlet sudah pastinya tertidur ya, masih subuh. Nah, ini adalah menjadi kesempatan untuk 8 anggota Black September untuk menyusup masuk ke desa atlet tempat para atlet stay. Mereka ini udah siap banget ya, mereka pakai pakaian sport gitu. Mereka bawa tas ransel yang isinya senapan serbu, ada pistol Tokarev juga, dan juga ada granat. Dan mereka memasuki 2 apartemen tempat delegasi Israel tinggal dengan menggunakan kunci curian. Seorang wasit gulat Israel, dia kebangun nih karena dengar ada suara-suara aneh nih di apartemennya. Ketika dia bangun dan menyelidiki, dia melihat bahwa ada pria mengenakan topeng yang membawa senjata di situ. Dia teriak langsung bangunin temennya yang lagi tidur di situ ya, dan tindakannya itu memberikan waktu untuk teman sekamarnya, seorang pelatih angkat besi, untuk kabur melarikan diri. Kemudian seorang pelatih gulat yang bernama Moshe Weinberg, dia mencoba melawan para penyusup yang ngedor pipinya dan kemudian maksa dia untuk bawa para teroris ini mencari lokasi teman-temannya yang lain. Nah, jadi posisi para teroris ini kan masuknya ke apartemen 1 dulu. Kita sebut aja apartemen 1 ya. Nah, ketika Moshe Weinberg ini disuruh nunjukin lokasi teman-temannya sama para teroris, dia dari apartemen 1 dia ajak nih para teroris untuk jalan ke apartemen 3. Jadi dia lewatin tuh apartemen 2. Padahal di apartemen 2 aja tuh ada teman-teman delegasi Israel tuh di situ banyak. Tapi dia lewatin apartemen 2 untuk langsung menuju ke apartemen 3. Kenapa? Karena Weinberg ini tahu persis dong teman-temannya stay di mana ya kan. Di apartemen 2 ada siapa aja, di apartemen 3 ada siapa aja. Nah, ketika sampai di apartemen 3 ini, para teroris menambah sandera dengan mengumpulkan 6 pegulat dan atlet angkat besi sebagai tambahan sandera. Jadi kita bisa lihat di sini Moshe Weinberg ini berharap bahwa ini di apartemen 3 gue tahu nih ada atlet yang keker-keker gitu, ada pegulat dan atlet angkat besi gitu. Nah, dia berharap moga-moga mereka ini bisa ngasih perlawanan yang berarti untuk para teroris. Nah, sementara mungkin dia tahu kalau di apartemen 2 tuh ya kayak misalnya mungkin atlet tenis atau renang gitu yang badannya tuh biasa aja. Itulah harapan dia saat itu. Tapi sayangnya ketika para teroris ini masuk ke apartemen 3 dan mencari sandera di kamar-kamar, ya gimana ya, kita lagi tidur gitu, mau kita seterlatih apa gitu ya, kita kondisinya lagi tidur pules, terus tiba-tiba masuk ditodongin senjata, ya otomatis kita kaget dong, nggak siap gitu. Jadi ya ketangkep juga sih. Kemudian para atlet yang dijadikan sandera dari apartemen 3 itu dibawa lagi kembali ke apartemen 1. Pada saat itu mungkin Weinberg melihat kesempatan dan dia kembali menyerang para teroris ini, sehingga salah satu atlet pegulat yang dijadikan sandera itu berhasil kabur. Di situ Weinberg juga berhasil membuat salah satu teroris itu terjatuh pingsan. Dia juga coba menebas yang lain pakai senjata tajam, tapi usaha itu gagal dan kemudian para teroris ini menghabisi dia. Ada seorang atlet angkat besi yang bernama Yosef Romano. Dia juga berusaha menyerang dan melukai salah seorang teroris sebelum akhirnya dia dihabisi nyawanya ya. Total para teroris ini menyandera 9 atlet, ada pelatih juga di situ ya. Jasad Romano yang sudah dihabisi itu dibiarkan berada di depan teman-temannya sebagai peringatan untuk mereka bahwa jangan macam-macam. Pemimpin teroris Palestina ini diidentifikasi sebagai Lutif Afif yang menggunakan nama samaran Isa.
Mereka ini selama beberapa minggu terakhir itu sebenarnya sudah berada di desa yang ditempatkan sebagai tempat persinggahan para atlet Olimpiade ini. Jadi mereka bekerja di situ, mereka pura-pura bekerja ya, jadi mungkin pelayan toko, jadi waiter atau jadi tukang kebun. Jadi sebenarnya mereka ada di situ udah lama untuk mempersiapkan tempat-tempat mana aja yang harus dilewatin, kemudian bagaimana cara masuk ke dalam apartemen. Bahkan salah satu atlet asal Uruguay itu sempat bilang sama pers bahwa aku tuh papasan sama salah satu tersangka teroris itu, tapi dia tuh nggak kelihatan kayak teroris karena dia kayak orang yang lagi kerja aja, bersih-bersih gitu. Jadi memang nggak kelihatan teroris, wajar dong aku nggak curiga, kata dia seperti itu. Para penyandera ini menuntut pembebasan 234 warga Palestina yang dipenjara di penjara Israel. Mereka sempat melemparkan tubuh Weinberg keluar supaya dilihat oleh halayak ramai bahwa mereka serius, mereka nggak main-main. Tanggapan Israel saat itu mutlak tidak ada negosiasi, karena menurut pemerintah Israel, negosiasi akan memberikan angin segar untuk serangan mereka di masa depan. Jadi mungkin gini kali ya, kalau misalnya ini kita negosiasi terus ya udahlah, dan yuk aku kabulin permintaanmu, udah bebasin lah tuh atlet-atlet Israel. Nah nanti takutnya di kemudian hari dia pakai lagi lah cara begitu. Toh ya udah nggak apa-apa, kita cari aja Sandra, kita buat jahat aja gitu kan. Nanti juga pasti mereka bakalan nyerah dan ngasih apa yang kita mau, ditakutkan seperti itu. Posisi Jerman agak susah nih di sini. Kalau dia nggak bela mati-matian, ini agak bahaya untuk citra politiknya Jerman. Kenapa? Karena Sandranya kan orang Yahudi. Kita tahu sendiri ya gimana sejarahnya Jerman dengan kaum Yahudi. Takutnya nanti kebawa-bawa nih, meskipun itu masalah sudah selesai, takutnya karena Jerman nggak jor-joran nih turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini, ya gitu, takutnya nanti dunia internasional menganggap oh ternyata masih ada isu ya kamu sama orang Yahudi, ditakutkan seperti itu. Jadi saat itu Kepala Polisi Munich dan juga Menteri Dalam Negeri Jerman bernegosiasi langsung dengan para penculik dengan menawarkan sejumlah uang yang tidak terbatas. Tapi jawaban dari para penyandera adalah uang tidak berarti apa-apa bagi kami, bahkan hidup kami pun juga tidak berarti apa-apa bagi kami. Merinding. Nah herannya ya, pada saat kejadian ini itu desa Olimpiade itu tuh biasa aja loh. Kayaknya para atlet yang lain tuh gak sadar kalau ada suatu kejadian wow banget gitu di dekat mereka gitu. Bahkan Olimpiade juga masih berjalan normal. Sampai akhirnya banyak tekanan yang minta bahwa stop dulu lah Olimpiadenya ini lagi kayak gini gitu. Ikut prihatin dulu lah. Pada jam 4:30 sore, satu regu kepolisian yang terdiri dari 38 orang dikirim ke desa Olimpiade. Mereka pakai pakaian olahraga Olimpiade gitu ya, jadi mungkin mereka mau pura-pura jadi atlet aja, nggak mau sampai ketahuan kalau mereka ini polisi. Nah, menurut keterangan dari pihak Jerman, mereka ini adalah para polisi perbatasan, which is kita tahu kalau polisi perbatasan kan pasti mereka-mereka yang sudah terlatih kan, karena kan ancaman di perbatasan itu nggak kayak ancaman di tengah kota gitu, pasti lebih jago-jago lah polisinya. Tapi di kemudian hari beredar info bahwa ke-38 polisi yang dikirim untuk menyelesaikan masalah penyanderaan ini sebenarnya adalah polisi biasa aja. Mereka ini bahkan nggak punya pengalaman dalam pertempuran atau pembebasan sandera. Jadi saat itu rencana mereka adalah mereka mau merangkak masuk melalui lubang ventilasi untuk menghilangkan nyawa para teroris dan menyelamatkan para sandera. Tapi di sini ada yang bikin aku agak pusing ya, tahu nggak apa? Jadi aksi mereka ini tuh disorot sama kamera TV dan disiarin langsung ya di TV-TV nasional saat itu. Dan teroris yang di dalam tuh nyetel TV dan lihat itu semua. Jadi ya ketahuan dong rencana mereka tuh. Pemimpin para teroris Palestina ini yang bernama Sandi Isa itu ya, dia langsung bilang sama polisi, tarik mundur, kalau enggak ini dua bakalan aku hilangin nyawanya di sini sekarang. Jadi mau nggak mau ke-38 polisi itu pun mundur. Pada jam 6 sore waktu Munich, para penyandera mengeluarkan perintah baru dan mereka minta transportasi untuk pergi ke Kairo. Pihak berwenang pura-pura menyetujui permintaan itu ya, tapi di situ mereka bikin rencana bahwa nanti kan kalau mereka mau ke Kairo kan mereka harus ke bandara nih. Nah, mereka bakal dibawa ke bandara dari desa atlet itu dengan menggunakan helikopter.
Ketika sampai di bandara, barulah ini mereka bakal disergap sama para petugas. Nah, pemimpin para teroris ini, Isa, itu dia ngotot mau, enggak. Gue mau keluar dulu, gue mau lihat dulu rute seperti apa yang bakal gue lewatin nanti. Jadi pada saat Isa keluar, kan polisi udah pada siaga nih, sembunyi di posnya masing-masing kan untuk ambush gitu, untuk menyerang para teroris ini. Nah, salah satu dari penembak jitu yang disiapkan di situ, itu dia mau pindah tempat. Mungkin maksudnya biar, aduh, ntar ketahuan si Isa nih, gue harus pergi dulu dari sini. Nah, tapi pada saat dia ninggalin tempat, itu dia berisik. Jadi bergeraknya berisik gitu ya. Entah apa yang bikin dia berisik, dia pokoknya dia mengeluarkan suara sampai akhirnya Isa sadar bahwa, dijebak gue nih. Gak jadilah dia, batal lah itu rencana. Karena takut kenapa-napa lagi nih sama para sandera, akhirnya ya udah dikabulin lah. Mereka akhirnya naik helikopter untuk sampai di bandara. Nah, di bandara itu sudah disiapkan beberapa personil polisi, ada penembak jitu juga di situ. Tapi belakangan diketahui bahwa tidak ada satupun dari para penembak jitu yang disiapkan oleh otoritas Jerman yang benar-benar bisa menembak jitu. Bingung nggak tuh? Bahkan senjata yang disiapin aja tuh senjata biasa gitu, bukan yang kompatibel untuk situasi seperti itu. Para petugas ini dipilih cuma karena ya mereka lagi bisa aja, mereka lagi ada aja dan nggak ngapa-ngapain, ya udahlah mereka aja. Bahkan salah satu penembak jitu ada yang sempat bilang sama media nih ya, bahwa dia sendiri merasa kalau aku bukan penembak jitu loh, aku malah nggak pernah latihan jadi sniper loh. Sebuah jet Boeing 727 sudah ditempatkan di landasan pacu bandara dengan 16 polisi Jerman berpakaian seperti awak pesawat ada di dalam jet itu. Karena sebelumnya disepakati bahwa Tony dan Isa, ini dua orang penyandera itu, akan masuk lebih dulu ke pesawat untuk mengecek dalamnya pesawat. Jadi rencananya pada saat dua orang penyandera akan naik ke pesawat untuk mengecek pesawat, para polisi yang berpura-pura menjadi awak di dalamnya itu akan menyergap mereka. Sehingga di saat suasana seperti itu, para penembak jitu yang berada di luar pesawat bisa menghabisi sisa teroris yang berada di luar. Namun, aduh, ini aku nggak tahu nih, aku heran banget deh. Pada detik-detik terakhir, para polisi yang berpura-pura menjadi awak di dalam pesawat itu mendadak memilih untuk meninggalkan misi mereka dan keluar turun dari pesawat itu tanpa berkonsultasi dulu dengan komando pusat. Dan ketika dua orang penyandera, Isa dan Tony ini masuk ke dalam jet dan melihat jet itu kosong, ya wajar dong dia curiga. Dia tahu nih jebakan nih nggak beres nih, langsung buru-buru turun lah mereka, nggak jadi, dan larilah mereka untuk kembali ke helikopter. Pada saat itu salah seorang sniper mengambil satu kesempatan untuk melenyapkan Isa, sang pemimpin. Ya, dia mikirnya mungkin kalau pemimpinnya nggak ada, ini kelompok bakal kehilangan arah, jadi mungkin lebih mudah nih untuk mengambil tindakan. Tapi karena kurangnya pencahayaan dan sekali lagi mungkin karena penembak jitu ini sebenarnya bukan yang terlatih ya, senapannya juga nggak yang khusus untuk situasi seperti itu, akhirnya tembakannya meleset. Tapi para penyandera ini sudah menyadari bahwa mereka ini sudah dijebak dan sudah banyak penembak yang ditempatkan di sekeliling. Otomatis langsung rusuh di situ, langsung chaos, langsung pada tembak-tembakan gitu kan. Itu kan kejadiannya sudah dari subuh ya. Tapi diketahui di sini bahwa otoritas Jerman itu tidak menyiapkan personel berlapis baja ya, mungkin di sana kayak personel khusus untuk teror gitu ya, antisipasi teror. Pada saat terjadi kekacauan di bandara inilah baru mereka dipanggil. Dan guess what? Karena bandara ditutup karena insiden ini, mereka kejebak macet di jalan menuju bandara. Jadi mereka telat banget datangnya. Sampai akhirnya mereka tuh baru tiba setelah tengah malam. Mereka datang juga gerasa-gerusuk aja gitu, datang otomatis para penculik panik karena mikir, yang rajanya udah datang nih gitu kan, yang hebatnya jagoannya udah datang nih. Kayaknya rencana kita gagal deh. Nah, pikiran para penyandera tuh seperti itu. Jadi karena merasa bahwa rencana mereka ini sudah gagal, pada 4 menit lewat tengah malam tanggal 6 September, salah satu mereka menembaki para sandera dan 3 orang seketika hilang nyawanya di saat itu. Salah seorang penyandera menarik
pin granat dan melemparkannya ke tempat para sandera menunggu, yaitu di salah satu helikopter ya yang mengantar mereka dari Desa Atlet ke bandara. Dan meledaklah helikopter itu, dan kita tahu sendiri bagaimana nasib para sandera yang dengan tangan terikat ada di dalam helikopter itu. Pemimpin teroris Isa berlari melintasi landasan sambil menembaki polisi, tapi kemudian dia ditembak juga oleh salah seorang penembak jitu dan kemudian tewas saat itu. Sekitar pukul 1.30 dini hari, drama penyanderaan pun usai. Sekarang aku mau bahas beberapa kesimpulan ya, teori dari orang-orang yang melihat kejadian ini gitu ya. Para ahli, juga ada media yang berbicara mengenai masalah ini. Ada seorang penulis bernama Simon Reeve, ini dia bilang bahwa baku tembak yang terjadi antara kepolisian dengan para teroris grup Black September terjadi karena otoritas Jerman itu nggak siap. Jadi karena itu tadi ya, di awal aku udah pernah sebutin, karena Jerman itu lagi menghilangkan citra negatif militernya. Di situ ada pelarangan bahwa angkatan bersenjata Jerman itu nggak boleh beroperasi di Jerman selama masa damai. Akibatnya yang turun tangan untuk mengendalikan insiden semacam ini itu adalah polisi. Kalau secara penanganan krisis itu mereka menilai bahwa polisi kota Munich ya, yang biasa cuma mungkin menghadapi perampokan atau apa gitu kejahatan yang kriminal ringan-ringan, ini dirasa nggak mampu untuk menghadapi situasi krusial semacam ini. Kemudian juga ada kritik yang tertuju kepada komite krisis yang dibuat, itu berisikan 3 orang yang hebat-hebat ya. Tapi agak nih, coba nih dengar dulu nih ya. 3 orang ini terdiri dari Menteri Dalam Negeri Bavaria, Menteri Dalam Negeri Jerman Barat, dan Kepala Polisi Munich. Mereka bertiga ini sebagai komite krisis itu adalah pengambil keputusan dalam mengatasi insiden ini. Artinya nasib dari para sandera Israel itu dipegang oleh 2 politisi dan 1 ahli taktik. Paham ya? Gimana nggak cocoknya gitu, gimana nggak nyambungnya gitu kan. Apalagi kepala polisi Munich yang saat itu di komite krisis ini itu dulu pernah ada track record yang agak buruk, di mana dia mencoba mengatasi sebuah perampokan bersenjata di Munich yang dinilai karena kelalaian strateginya itu memakan korban 1 orang wanita tak bersalah. Akibatnya orang-orang itu beranggapan, oh ya ini dulu aja kan lu pernah gagal kan, ya wajar lah kali ini lu gagal lagi, apalagi ini sesuatu yang lebih besar. Ini bukan perampokan gitu kan, ini lebih besar dari itu. Pelakunya sendiri aja tuh nggak mau, uang nggak terbatas loh. Coba kalian kebayang nggak sih gimana mantepnya tekad kalian ketika uang dengan jumlah tak terbatas saja udah nggak ngegoyangin niat kalian gitu kan. Jadi ini bukan main-main. Kemudian juga ada pembahasan mengenai penembak jitu yang ditempatkan di bandara ya. Ada beberapa di situ, 4 atau 5 ada di situ. Ternyata mereka itu tidak dibekali dengan komunikasi radio. Jadi murni mereka hanya ditugasin gitu ya. Kamu duduk di sini, kamu stay di sana, kamu jaga di situ. Tapi ya sudah, selebihnya ya terserah mereka. Gimana mereka cari kesempatan atau apa ya udah dilepas aja mereka gitu. Karena tidak ada radio yang bisa mengkomunikasikan langkah-langkah apa yang harus mereka ambil. Jadi wajar kalau berantakan ya. Dan juga ada pembahasan mengenai para polisi yang ditugaskan untuk menjadi kru pesawat dan menyergap 2 orang penyandera yang mau ngecek pesawat. Kan itu mereka lari itu detik-detik terakhir. Terus dicari tahu kan nih kenapa. Jadi alasannya adalah mereka sadar bahwa ini adalah misi bunuh diri, sehingga mereka mending mundur aja. Sesimpel itu. Tapi anehnya tidak ada satupun dari mereka yang ya at least kena sanksi atau dihukum atau apapun. Karena udah ditugasin terus nolak kan keputusan sendiri lagi. Itu nggak ada yang dikenain apa-apa. Pasti pertanyaan kalian selanjutnya, terus itu acara olimpiadenya gimana? Aku mau bahas sedikit di sini ya. Kompetisi olimpiade musim panas pada tahun itu di Munich itu ditangguhkan selama 34 jam. Dan pada tanggal 6 September, upacara peringatan bagi para korban sandera atlet
Israel yang meninggal karena insiden terorisme ini dihadiri oleh kurang lebih 80.000 penonton dan 3.000 atlet yang ikut serta dalam Olimpiade. Peringatan ini diadakan di Stadion Olimpiade. Tadinya Presiden Panitia Olimpiade ini mau udahlah batalin aja, stop aja semua, udah pergi, udah pulang semua, bubarin ini acara Olimpiade. Tapi beberapa anggota penyelenggara bilang, oh enggak, kita justru harus malah lanjut gitu. Semangat para atlet-atlet yang tewas gitu ya, ini harus kita lanjutkan di sini. Keputusan itu untuk melanjutkan Olimpiade juga didukung oleh pemerintah Israel yang bilang bahwa dengan kalian terus melanjutkan Olimpiade, berarti para atlet kami yang menjadi korban itu seakan-akan juga ikut terus melanjutkan Olimpiade. Setelah upacara peringatan, sisa atlet Israel yang selamat mengundurkan diri dari Olimpiade dan kembali ke negaranya. Juga semua olahragawan yang memiliki darah Yahudi itu dijaga ketat banget pada saat itu. Tim atlet Mesir juga meninggalkan Olimpiade pada 7 September ya, besoknya. Begitu juga dengan tim dari Filipina dan Aljazair itu juga langsung meninggalkan Munich. Belanda, Norwegia juga cabut. Meskipun Olimpiade itu tetap dilanjutkan ya, tapi mereka yang pulang ini bilang simpel sih kata mereka gitu. Nih coba bayangin, kalian diundang ke suatu pesta. Nah terus lagi pesta nih, toto di depan kalian tuh ada yang didor gitu sampai kelar lah dia di situ. Ya, nggak mungkin dong kita tetap di pesta itu gitu kan, mau segimana pestanya dilanjutin gitu. Nggak mungkin, pasti lu pulang. Banyak atlet juga yang mungkin trauma ya kalau menurutku ya. Gila, di deket mereka gitu ada kejadian seperti itu, mereka pasti trauma banget. Jadi sebenarnya mereka nggak apa-apa sih, dan negaranya juga bilang udah lanjut aja gitu. Tapi gimana ya, udah nggak ada semangat untuk lanjut gitu, jadi mendingan pulang aja. 4 tahun kemudian di Olimpiade musim panas 1976 di Montreal, Kanada, tim atlet Israel memperingati insiden tersebut ketika mereka memasuki stadion pada upacara pembukaan. Kita tahu kan kalau upacara pembukaan event olahraga gitu kan, biasanya pas hari pembukaan tuh setiap delegasi dari negara-negara yang ikut serta itu kan akan jalan memasuki stadion satu-satu ya. Nah pada saat itu Israel membawa bendera kenegaraannya yang dihiasi dengan pita hitam. Juga dibangun tugu peringatan di luar stadion Olimpiade di Munich. Pada tanggal 15 Oktober 1999 juga diresmikan sebuah plakat yang diletakkan di luar stadion Olimpiade di Sydney. Artinya di sini aku bisa lihat bahwa nggak cuma Israel aja yang sedih atau nggak cuma Jerman aja yang sedih karena kejadian itu terjadi di negara mereka, tapi seluruh dunia turut prihatin atas insiden ini, dan ya diharapkan semoga kedepannya nggak akan terjadi lagi ya yang seperti ini gitu. Nah itu dia tadi segala sesuatu yang sudah aku research mengenai Munich Massacre, pembantaian di Munich. Menurut kalian gimana? Kira-kira informasi yang aku kasih sudah cukup atau belum? Kalau belum, kira-kira kurangnya di mana? Boleh tinggalin aja di kolom komentar ya. Aku sih berharap semoga para korban ya yang tewas akibat insiden ini itu sudah beristirahat dengan tenang. Para keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan dan kesabaran, dan juga aku berharap semoga insiden seperti ini jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Khususnya jangan sampai terjadi di negara kita Indonesia yang tercinta ini ya kan. Makasih banyak untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Aku minta subscribe, like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Supaya apa? Supaya kita para knowledge addict yang gila dan haus akan pengetahuan apapun jenisnya itu kecukupan ya kebutuhan pengetahuannya ya. Terima kasih ya, sehat selalu, semangat selalu. Bye-bye.